Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiq Kamal Fauzan dari Rambel 4 dengan NIM 2404 130 118. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Alpine Linux pada VirtualBox. Nah, di sini saya telah memiliki aplikasi VirtualBox-nya dan memiliki ISO Linux-nya, ISO Alpine Linux-nya. Namun saya akan memberikan cara bagaimana untuk mendownload VirtualBox-nya dengan mendownload dan cara mendownload Alpine Linux-nya. Yaitu pertama kalian masuk ke Chrome, lalu ketikkan VirtualBox, klik download, lalu klik Windows Host. Nah, yang selanjutnya cara mendownload ISO file Linux-nya itu dengan cara mengetikkan Alpine Linux download. Nah, klik download, lalu pilih yang standar dan klik ini yang X8664. Nah, setelah VirtualBox dan ISO Alpine Linux terdownload, langkah selanjutnya kalian masuk ke VirtualBox, lalu klik New. Saya masukkan Linux dan masukkan ISO file yang telah kalian download tadi. Nah, ini tipe Linuxnya, tipenya Linux, lalu tipe Linuxnya order Linux, karena di sini tidak ada Alpine Linux. Nah, kemudian kalian akan mengatur hardware-nya sama mengatur base memory. Di sini disesuaikan dengan spek PC atau laptop kalian masing-masing. Dan terpenting jangan sampai melebihi batas hijau ini. Kemudian harddisknya, sini saya 25 GB. Nah, finish. Nah, selanjutnya kalian masuk ke setting, klik sistem, dan boot ordernya diatur dengan prioritas yang pertama itu optical dan keduanya hard disk. Setelah itu oke. Nah, lalu jalankan Alpine Linux-nya. Klik dengan mengklik start. Proses login sebagai root, setup Alpine, klik dan mengatur keyboardnya US lagi, dan kemudian memasukkan namanya, sistem hostname-nya, mau siapa, mau apa gitu. Linux saya masuk ini aja contoh. Sebentar. Nah, kemudian enter dan enter dan enter. Nah, di sini kita membuat passwordnya. Ketikkan ulang password yang telah kalian buat tadi, dan di sini kalian memasukkan di mana lokasi kalian berada, di mana time zone-nya, menentukan waktunya. Masukkan time zone sesuai tempat kalian berada. Sini klik klik 1. Nah, sini itu kita akan memasukkan username-nya. Syafiq misalkan. KM. Membuat password lagi. Ketikkan ulang password yang telah kalian buat tadi. Nah, ini enter lagi.
Nah, di sini kita memilih SDA dan ini SIS. Tunggu sebentar. Nah, setelah itu ketik G. Oke, selesai. Kemudian klik ketikan setup desktop. Kita pilih di sini apa? Saya memilih X-Files karena ringan.
Ya, sudah selesai proses downloadnya. Kemudian kita klik, ketikkan RC Surface DBUS start, lalu reboot. Nah, di sini kita memasukkan password yang telah kita buat sebelumnya. Ya, dan berhasil. Kita telah berhasil menginstal Linux di dalam VirtualBox. Nah, setelah kita tadi belajar bagaimana cara menginstal Alpha Linux di VirtualBox, kemudian saya akan menjelaskan tentang Alpha Linux ini lebih lanjut, mulai dari sejarahnya, beserta kelebihan serta kekurangannya. Nah, Alpha Linux. Sejarahnya, awal pengembangannya. Jadi di awal pengembangannya itu, Alpha Linux pertama kali dikembangkan oleh Nathaniel Coppa pada tahun 2005. Tujuan awalnya adalah untuk membuat sistem operasi yang ringan dan aman, khususnya untuk keperluan jaringan dan virtualisasi. Filosofi dan tujuannya, Alpha Linux dikembangkan dengan filosofi minimalis, ringan, dan aman. Nah, jadi slogannya itu small, secure. Ini berarti sistem ini dirancang dengan ukuran yang kecil, penggunaannya sumber daya yang minimal, tapi tetap mempertahankan keamanan tingkat tinggi. Filosofi ini menjadikannya pilihan ideal untuk kontainer seperti Docker. Kelebihannya, itu yang pertama, ukurannya yang sangat ringan. ISO dasar Alpha Linux hanya berukuran sekitar 5 MB, jauh lebih kecil dibandingkan distro Linux lain, cocok untuk sistem dengan sumber daya terbatas atau untuk penggunaan dalam kontainer Docker. Kemudian keamanannya tinggi. Alpine menggunakan MUSL LIBC dan BC Box yang lebih kecil dan aman dibandingkan alternatif lainnya. Paket di Alpine secara default dibuild dengan fitur keamanan seperti Stack Smashing Protection. Kemudian cepat dan efisien. Karena ringan, Alpine sangat cepat dalam booting dan menjalankan aplikasi, ideal untuk server atau aplikasi skala besar yang membutuhkan efisiensi tinggi. Terakhir, manajemen paket yang sederhana. Alpine menggunakan app tools sebagai manajer paket yang cepat dan mudah digunakan. Nah, setelah kita membahas kelebihannya, kita akan membahas kekurangannya. Yaitu yang pertama, kurangnya dukungan aplikasi. Karena filosofinya yang minimalis tadi, Alpine mungkin tidak mendukung semua aplikasi atau pustaka secara langsung. Penggunanya perlu melakukan konfigurasi tambahan untuk aplikasi tertentu. Yang kedua, manajemen paket yang terbatas. Alpha Linux menggunakan manajer paket APK dengan repositori yang mungkin tidak selengkap distribusi lain seperti Ubuntu atau ZenOS. Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan dalam ketersediaan paket dan kompatibilitasnya. Nah, kemudian kurangnya dokumentasi dan dukungan komunitas. Meskipun komunitas Alpha Linux berkembang, dokumentasi dan sumber daya pendukungnya masih terbatas dibandingkan dengan distribusi Linux yang lebih populer. Ini dapat menyulitkan pengguna dalam memecahkan masalah atau mencari panduan. Dan yang terakhir, kompatibilitas perangkat keras. Karena fokus utamanya pada server dan kontainer, Alpine mungkin tidak memiliki dukungan penuh untuk perangkat keras seperti laptop atau PC desktop. Baik,
Itu tadi yang dapat saya sampaikan, dimulai dari tutorial untuk menginstal Linux-nya, untuk menginstal Alpha Linux-nya di dalam VirtualBox, dan sejarah, kelebihan, serta kekurangan Alpha Linux ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.